Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Dimas beserta Ibu dan keluarga besar beliau, pada para sesepuh yang kami belum kenal nama beliau-beliaunya, kepada Pak Alindra yang beliau Ketua Takmir Al-Ikhlas, dan semua tamu undangan dari Pak Dimas yang insya Allah selalu bahagia. Ya. Tunjukkan mana bahagianya. Ya. Selalu tersenyum. Ya. Jadi walaupun kondisi apapun harus selalu bahagia itu wajib. Sedih, susah itu haram, nggak boleh. Hidup sekali tidak boleh susah, harus bahagia. Kita diundang di sini itu untuk diajak bahagia, mengayuh bahagia atas setelah dikitannya Ananda, ini namanya Dananjaya Nugraha Prasetyo. Tapi panggilannya Nugi, Kak Mejeng, Kak. Diambil mananya nggak tahu saya. Jadi Dananjaya. Kalau Dananjaya itu bahasa Sanskerta kayaknya. Kalau diartikan bahasa kita, apalagi bahasa Arab itu penuh barokah, full barokah. Dananjaya. Jadi Dananjaya insya Allah membawa keberkahan untuk semuanya. Untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk tetangga sekitarnya, keluarga besarnya. Insya Allah dengan lahirnya Dananjaya ini, semua keluarga besar Pak Dimas selalu diberikan keberkahan, manfaat untuk keluarga. Mungkin itu harapannya gitu. Ya, Dananjaya Nugraha. Kalau Nugraha itu apa ya? Anugerah, pemberian gitu ya. Ya, Prasetya itu seperti orangnya setia gitu ya. Setia. Ya, beliau Ananda ini insya Allah menjadi orang yang diharapkan seperti halnya nama beliau, nama Ananda ini. Ya, anak yang terakhir, yang ketiga, yang betul nambah Pak. Pun kapok no pripun. Pun kalah kali kulo gangsal. Ini ngatasi 6 ya. Ya. Kalau banyak anak banyak rezeki. Yakin betul? Yeah. Tapi betul nambah gitu. Ya, orang sekarang itu 2 anak cukup, 1 anak cukup. Padahal ternyata tidak. Ya, 2 anak kurang. Kulo nambah, ini kulo nambah gangsal. Jadi kita diundang Pak Dimas. Kalau Dimas itu adik laki-laki, ya, yang terakhir. Nggak terus gitu. Nah, nggih padha bungsune nggih. Jadi adik Mas gitu ya. Tapi beliau orang besar karena mengajar anak-anak mahasiswa. Nggih, kalau saya ngajar anak-anak TK, anak-anak SD. Sesungguhnya kebalik. Jadi kalau disuruh tausiah, justru saya tepat mentausiah ya anak-anaknya kecil-kecil. Jadi pesan beliau berpesan agar putra terakhir beliau ini menjadi anak yang salih, anak yang berguna untuk agama, untuk orang tua, untuk keluarga besarnya, untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Insya Allah itu harapan kedua orang tuanya, dan insya Allah Allah akan mengabulkan harapan beliau. Jadi dari banyak hal-hal yang beliau sudah sampaikan, insya Allah harapan besar agar anaknya menjadi anak-anak yang besar pada saatnya. Ketika anak beliau, ya mudah-mudahan kita doakan selalu diberikan kelancaran dalam belajar, dalam studi, walaupun mungkin masih SD, SMP, SMA, tapi insya Allah nanti melebihi apa yang menjadi status orang tuanya. Kalau orang tuanya sekarang jadi dosen, berarti anaknya harus jadi guru besar. Ya. Jadi harus jadi guru besar. Ya, kalau S2 harus S3, harus
sempat gitu ya jadi profesor. Jadi itu harapan orang tua. Jadi kalau ingin jadi anak kita jadi orang hebat, tentu berangkat dari obsesi keinginan orang tua, cita-cita orang tua, harapan orang tua, dan ikhtiar yang maksimal kepada keluarga besarnya untuk Ananda ini. Mas Danandaya ini seolah-olah mudah-mudahan jadi anak yang hebat pada saatnya nanti. Kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin menjadikan anak kita mulia, maka kata Rasulullah kita harus memuliakan orang tua kita. Kanjeng Nabi dawuhnya birru abaakum tabirrokum abnaukum. Birru abaakum tabirrokum abnaukum. Jadi perbaikilah, berbuat baiklah, muliakanlah orang-orang tua kita, agar anak-anak kita juga memuliakan kita. Kalau kita ingin jadi anak kita mulia, maka kembalinya ke orang tua. Di pesan Rasulullah seperti ini. Laisa minna malam yarham sogirona walam yuwakir kabirona. Tidak saya akui menjadi umatku, kata Rasulullah, siapa yang tidak menghormati orang-orang tua. Jadi kewajiban Mas Nanda Alina Dananjaya ini muliakan orang tua, membahagiakan orang tua, patuh kepada orang tua. Orang tua itu ada orang tua kandung yang melahirkan dan menjadikan kita sebab di dunia. Ada orang tua yang menjadikan kita bisa mengerti dan tahu tentang berbagai hal. Jadi siapa itu? Ya guru kita, guru ngaji kita, dosen kita, kiai kita, itu juga orang tua kita. Monggo. Jadi ini ngajinya nyantai mawon nggih. Keranten iki sakjane mboten ngaji. Acarane syukuran. Nek ditambahi ran iku berarti isine mangan. Gak ono istilah syukuran iki, gak ono panganane. Jadi nek syukuran ngaji ini gak usah dawa. Nggih. Ini kunci ya. Jadi Mas Dananjaya ini muliakan orang tua ya. Jadi harus patuh dengan orang tua. Syaratnya mulia dunia akhirat itu anak wajib patuh dengan orang tua. Jadi apapun yang menjadi perintah orang tua wajib diikuti, asalkan itu tidak untuk yang jelek-jelek. Pasti orang tua itu ingin anaknya jadi anak yang baik. Mungkin menurut anak tidak suka, memang tidak suka kadang. Ya enak-enak nonton TV, terus dikongkon budal nang masjid, itu agak enak loh gitu. Ya enak-enak bangun tidur, dibangunkan, bisa bangun pagi. Enak-enak lihat TV, waktunya harus belajar, harus dimatikan TV-nya, dipateni HP ini, perlu belajar persiapan besok mau ulangan. Untuk anak tidak enak, tetapi itulah. Jadi orang tua pasti ingin yang baik agar nanti sukses. Ya, anak itu kan pikirannya belum normal 100%. Jadi apa yang diinginkan oleh anak itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh orang. Karepe anak kalau karepe wong tua itu biasa gak podo. Soalnya dunia ECJ. Dunia ECJ sekarang dunia sudah berubah total. Jadi karena berbeda dunia juga berbeda karakter. Anak itu bukan orang dewasa, tapi anak tetap anak. Nek dikongkon sholat terus juga gelem pengen dolenan, maka harus orang tua paham sakjane anak itu dunianya belajar.
Gimana caranya anak itu tidak merasa belajar tapi masuk ilmunya dengan cara sambil bermain, boleh. Jadi karena masa-masa SD itu ya masa-masa menuntaskan emosinya, menuntaskan motoriknya, ya dituntaskan. Nek gak tuntas SD kok ketika SD, SMP, SMA tadi banyak tingkah, wis dientekno santai waktu SD. Jadi kalau saya itu kan ngajar SD, ya paham tentang psikologi anak gitu ya. Jadi gak iso podo anak karo wong tua iku karepe seje. Ya, jadi maka sebagai orang tua juga harus belajar menjadi orang tua yang baik. Jadi nurut karo wong tua mutlak wajib. Ojo mbantah pisan-pisan apa sing diucapno wong tua. Qur'ane kan ngucap ngoten nggih. Wala taqul lahumma ojo pisan-pisan ngucap anak karo wong tua ngucap nanti dulu kok wae. Serba seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Itu saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu kan gitu. Jadi ucapannya harus apa? Dijaga. Mas ya, Mas Dananjaya. Jadi sekarang ini kan memang dunianya seperti itu. Jadi kalau tidak diperhatikan, karena sekarang belajar itu tidak hanya cukup di sekolah. Pengaruh yang lebih kuat tidak hanya di sekolah tetapi di lingkungan. Nang keluarga ya api-api, dididik dengan baik, di sekolah juga baik, tapi ternyata koncone gak api, akhirnya jadi gak api katut koncone. Jadi kalau dalam pendidikan itu ada tripusat pendidikan. Apa itu? Internal, informal, non formal itu ya. Di rumah, di sekolah, sama di lingkungan masyarakat. Jadi tidak cukup di rumah pun itu ternyata tidak bisa anak itu dibiarkan sendirian. Kadang-kadang bisa berselancar ke dunia maya ya, dengan pegang HP wis tekan dinding. Ya makanya pondasi yang paling harus dijaga kuat-kuat adalah pondasi agama. Pondasi iman iku sing paling penting. Wong tua mungkin kan gak iso ngetutne terus, mosok ngetutne anak terus nang dinding kan gak mungkin. Ya, mungkin di rumah bisa, di sekolah sudah diserahkan ke guru atau mungkin dipesantrenkan. Tapi gimana dengan lingkungannya? Maka kalau dibekali dengan agama, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Karena di akhir zaman seperti ini memang luar biasa. Orang tua itu kadang kewalahan. Nggih. Kula mawon lho sing rumoso didik punya murid, bahkan punya santri sekian tahun ngajari anake dhewe gak iso. Biasa ngono ya. Guru iku pinter ngajari anake wong liya, tapi ngajari anake dhewe gak iso. Kiai ya ngono, kiai ku pinter ceramah andindi. Iya, tapi ternyata anake dhewe gak iso ngajari. Dititipno kiai wong liya, kiai liya supaya apa? Memang seperti itu. Jadi maka kita saling membantu. Jadi pendidikan sekarang itu lebih berat. Mboten saged dipadakno karo dhisik-dhisik karena dunia sudah berubah. Jadi pendidikan agama itu sebagai pondasi dimanapun anak berada, ketika agamanya sudah kuat, insya Allah nanti diculai wis. Siap nang dia wis gak kuatir babat blas. Makane kan dongane Kanjeng Nabi niku ngeten nggih. Insyaallah hafal. Siapa sing hafal Allahumma inni as'aluka salamatan. Iki do hafal kan? Diwaca bendina. Ya Allah, berikan kepada saya ya keselamatan agama saya. Sing penting jaga agamane. Ini agamane selamat, insyaallah dunyane katut. Dunyane selamat. Jadi pendidikan itu yang paling penting jaga agama. Kan gak cukup nang sekolah paling pirang jam. Pinten jam ya? Pak guru. 2 jam nggih. Maksimal 2 jam dalam sepekan.
Ya, kalau hanya itu pun nggak cukup, itu pun hanya teori, prakteknya kapan? Nggak sempat nang sekolah, prakteknya kudu nang omah. Ya, kudu nang omah gak cukup. Apalagi di sekolah-sekolah negeri kan terbatas waktunya, dibatasi kurikulum. Kalau hanya serahkan nang sekolah gak cukup 2 jam. Padahal anak kita hidup 24 jam, kemana setelah itu? Ya, maka tanggung jawab orang tua. Agama iki. Agama kudu dijaga tenanan, imane kudu dipegang teguh kuat-kuat. Wong saiki niku jaga agama di akhir zaman kaya nyekel wawa ten Bu. Nggih. Pripun nek nyekel wawa? Kiat mboten? Mboten nggih panas dicul, tapi dicul mati. Nah, akhirnya pripun? Ya kuat-kuatan. Nggih. Nah, nek cilik ngene iki kan gak sepiro, tapi ini wis usia SMA nih. Terus anak-anak SD dengan SMP kan beda. Ini SD itu biasanya gampang ditoto, nurut karo gurune, nurut karo wong tuane. Tapi ini wis SMP, ini SD ini cul kalah, SMP ini biasanya nurut karo koncone. Nah ini koncone apik, alhamdulillah ini koncone elek. Katut babas nggih. Nah, terus monggo. Jadi kudu wong tua wanti-wanti wekdal tasih SD. Jadi anak itu ketika SD disayang-sayang ya. Jadi anak ketika masih usia seperti Mas Dananjaya ini adalah anak, tapi ini wis gede SMP, SMA, perguruan tinggi itu tidak lagi menjadi anak, tapi sudah menjadi partner, konco, ya kayak konco, pantaran ya. Jadi kayak podo, kadang-kadang kelamine gantian, kadang-kadang ya sepatunya gantian, soalnya podo wesan. Tapi ngene wis gede, sudah punya keluarga, akhirnya wong tua wis sepuh, akhirnya dadi anak, akhirnya dadi wong tua meneh, gantian nggih. Jenengan sakniki dadi wong tua, benjing dadi anak. Sing rambut wong tua, berarti gantian nih. Sakniki jenengan ngeramut anak, benjing dirambut anak. Nek jenengan sakniki mboten ngeramut anak, benjing nek pun jenengan sepuh, dikeleler kali anak. Loh, anakku 7. Ya. Bu, Pak, jenengan niku gampil wong anake akeh. Melu-melu sapa gak apa-apa. Sing penting aja aku. Jadi ngono iku nek itu harus evaluasi sendiri. Oh gara-gara apa? Mungkin penyebabnya karena kita waktu anak kita masih kecil kurang perhatian. Jadi hadisnya bener, sapa wong nek mulyano wong tuwa mangko benjing dimulyano anak. Kewajibane anak niku mulyano wong tuwa. Mas Dimas nurut karo wong tua, nurut karo guru, karo-karone insyaallah mulya. Ada orang itu yang hidup di dunianya sukses. Ya. Itu penyebabnya karena dengan orang tua nurut. Senajan wonge gak pinter. Gak pinter gara-gara gak nurut karo guru. Gak sinau, gak belajar. Nek iso karo-karone, karo wong tua ya nurut, karo guru ya nurut. Jadi orang yang secara dunianya sukses, akhiratnya ya sukses. Ya, sehingga kalau kita ilmu kita nanti supaya ingin manfaat, maka turut hormati guru-guru kita. Tapi kalau kita ingin bahagia, maka muliakan orang tua. Wong sing mulyakno wong tua pasti hidupnya akan mulia. Tapi ini gak mulyakno wong tua, jangan berpikir dan berangan-angan untuk bahagia senajan dunyane wakeh. Omahe akeh gak bakal bahagia. Nah, ini memang dua-duanya harus saling terkait. Kula dados tiyang sepuh, tapi kula nggih dados anak. Kita ini punya dua fungsi. Jadi kula nggak ada yoga, tapi kula nggak ada yang sepuh. Ya, kewajiban saya kepada anak itu
mendidiknya, memberikan contoh keteladanan sampai maksimal. Atas sekolah kali juga kula niku nak sekolah lang biaya silakan, gak bakal nyegah, sing penting karepe anak. Kadang-kadang kan gak podo, anake kepengin sekolah nopo nggih SMK, wong tuane kepengin sekolah SMA gak podo, utawa anake pengen sekolah SMA, wong tuane pengen sekolah SMK gak podo. Nek ngoten niku pripun? Nyenengan nurut anak apa maksa anak supaya sekolah sing dikatakan wong tua? Dalam rundingan. Jadi pada saatnya kemudian ketika kalah nyenengan nurut karo anak, tapi nurutnya niku dicekeli dengan catatan, ngoten nggih. Nah, dengan catatan terus didongakno terus. Harapannya nanti pada saatnya endingnya ya sesuai dengan harapan orang tua. Ada gitu. Ribut. Harus selesai. Nggih, dilanjut. Krana azane gak padha, nderek sing awal mawon nggih. Krana azan ngenteni itu di azan, akhirnya gak maru. Jadi mencari mana yang terdekat dan lebih awal itu yang kita dengarkan dan kita jawab. Setelah itu kalau ada azan lagi mboten napa terus mawon. Nah niki Mas Dananjaya montun khitan. Jadi napa sih tujuane khitan niku? Mas Dananjaya tujuane khitan apa? Jenengan kita itu dinapak nih, dipotong ya kemaluannya ya, sampai habis. Jadi di khitan itu fungsinya untuk membersihkan kotoran yang ada dalam kemaluannya. Jadi napa niku nggih? Helme dipotong, nggih. Kenapa? Karena kalau masih ada nanti kalau pipis masih mengandung kotor najis, sehingga ketika sholat belum sempurna, sehingga ya
salah satu fungsi khitan itu adalah untuk menyempurnakan sholatnya biar secara syariat itu sah, diterima karo Gusti Allah. Karena syarat sholat salah satu diantaranya adalah suci badan, ya, suci hadas, ya. Badannya kalau masih kotor tidak boleh sholat. Karena itu hukumnya khitan niku jadi wajib ikut wajibnya sholat. Sakjane sunnah. Jadi hukum fikih itu malal yatim wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sampai pada tujuan tertentu manakala jalan yang ditempuh tidak terpenuhi, maka jalan itu menjadi wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan terpenuhi kecuali dengan satu hal itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contohnya jenengan pengen genteng bocor, maka untuk sampai menakno genteng butuh apa? Butuh tangga. Nek gak ono tangga nek gak iso menakno genteng, berarti ana tangga iku wajib napa mboten? Wajib kudu. Seperti itu namanya apa? Hukumnya seperti itu. Mestinya sunnah jadi wajib, karena kalau tidak dengan khitan maka sholatnya tidak sah, maka khitan menjadi wajib. Sehingga Mas Dananjaya setelah khitan ini biasanya sholat, maka setelah ini sholatnya harus semakin dijaga, ya, semakin dijaga agar bisa istiqomah. Tadi pesannya ayah tadi kepengen niki putra jalan piyambak nggih. Ya, mangkene bapake pas tindakan dengan Mas Dananjaya nang omah dhewe, krana sing nang omah iku wedok kabeh, maka Mas Dananjaya harus bisa jadi imam. Latihan jadi imam di rumah, nanti ketika sudah besar dewasa bisa jadi imam di Masjid Al-Ikhlas sejak kali melampah. Iya, jadi laki-laki seorang muslim itu standar minimalnya harus bisa jadi imam, karena pada saatnya nanti akan menikah. Nek wis nikah terus gak iso dadi imam, ngimami bojone terus bledotan piye. Jadi harus bisa jadi imam sholat. Itu syarat minimal, harus bisa jadi imam. Karena itu setelah ini Dananjaya setelah dikhitan sholatnya kudu sregep, sholatnya kudu khusyuk, tidak boleh lagi mainan kayak konco-koncone sing sunah. Ya. Ya, bisa kan? Iya, wis kelas 5 ya. Nggih. Wis apal doanya sholat, wis apal doa zikir. Setelah ini insyaallah itu jadi imam kecil Mas Dananjaya. Itu yang dihafal oleh orang tua, karena menjadi anak soleh itu yang taat kepada Allah dengan sholatnya dijaga. Yang kedua harus berbakti dengan kedua orang tua, ini wajib. Ya. Jadi sholatnya karo bekti karo wong tua. Loro nomor 3 kudu sinau sing mempeng. Belajar sungguh harus maksimal belajarnya, harus jadi orang hebat. Setelah ini harus semangat belajarnya, semangat ngajinya, jangan malas-malas. Jadi mari sunat kok malas-malesan, ya kok dibalik meneng. Setelah ini semangat. Kalau kemarin nilainya rendah, setelah sunat harus jadi bagus nilainya, harus jadi yang terbaik di kelasnya, harus jadi bintang kelas di sekolahnya. Itu. Yang keempat, harus punya akhlak yang baik. Ya, kepada siapapun, kepada teman-temannya, harus jadi contoh kebaikan untuk teman-temannya. Saya nggih. Apa mau nomor 1? Ya. Jaga salate. Nomor 2. Ya, berbakti dengan kedua orang tua. Nomor 3, harus rajin belajar. Nomor 4, harus punya akhlak yang baik. Ya. Tak tambah itu nomor 5, kudu sregep ngajine. Nggih. Sregep ngajine.
Jadi kudu semangat ngajine sampai khatam Qur'ane. Ya. Ojo leren ngaji nek khatam Qur'ane. Ya. Tidak hanya khatam mocone tapi khatam lian-liane. Setelah wis khatam Qur'ane diterusno, apalane Qur'ane ditambahi. Apa lo mau Mas? Surat An-Nas hafal? An-Nas hafal mboten? Ya, minimal apal juz 30. Nek iso apal 30 juz. Sadurunge apal juz 30, oh, juz 30 juz apalno juz 30 sih. Nah, mulai iso surat An-Nas munggah sampai surat An-Naba, iso An-Naba terus mudhun nang surat An-Nas. Dicicil ben dina nambah saayat ora tekan. Nggih, nek ben dina nambah saayat, engko 17 tahun apal 30 juz. 17 tahun nek ben dina ngapal lho sak ayat. Nggih. Berarti kan kabeh iso kesempatan ngapal Quran sampai 30 juz. Wong sak ayat tok. Nek usiae jek 30 17 tahun meneh pinten? 47. Apal Quran gak krasa. Bendina sak ayat. Gampang mboten ngapal Quran? Ternyata gampang. Nggih. Ngapalno bendina sak ayat tok ae. Engko apal-apal dhewe. Jadi dihafalkan Qur'annya juz 30 wae. Lulus SD hafal juz 30 itu sudah hebat. Top. Nggih. Engko terus diterusne. Ya, nek wis semangat bendina dienggo kanggo salat. Ya ben kak kulhu terus napa maneh? Al-Falaq, An-Nas, Al-Asr, kemana? Nah. Ya pisan-pisan surat surat nabang ya An-Nas atau ya Al-Baqarah. Ya. Ya, masa surat An-Nas terus ya. An-Nas lho wis pindah tempat kok sih terus diserah. Nggih. Ya Allah. Dan yang keenam, persiapkan skillnya. Apa skill itu? Ya, kemampuan hidupnya. Bisa entrepreneur, bisa apa? Untuk bekal hidup. Ini gak ngono iso ngaji tok tapi gak sing nyambut gawe. Ya, apa yang Mas Dananjaya bisa sing seneng apa? Jadi tugas orang tua itu mengeksplor kemampuan anak di mana. Sejak kecil nih muncul potensinya itu digali terus. Insya Allah jadi hebat. Si Jiai insya Allah jadi hebat. Seneng gambar, wes iku gambar ae akhirnya jadi arsitek terkenal. Ya. Seneng nyanyi, wes apa mau nyanyi diajari sampai mahir. Lo terkenal jadi bintang penyanyi yang hebat. Betul apa-apa yang penting itu adalah untuk kebaikan. Jadi gali potensi anak sejak kecil, nanti ketika dewasa akan jadi orang hebat. Tidak usah banyak-banyak, satu saja. Pinter masak, wis masak, wah bendina di kemana masak. Insya Allah jadi orang hebat. Insya Allah Pak Dimas ini lebih tahu tentang hal itu. Jadi gak usah nguyai segoro. Jadi karena kita sesama pendidik itu ya saling mengingatkan saja. Jadi kuasai satu bidang ilmu yang nanti kita bawa untuk hidup, bekal kita hidup di dunia agar menjadi orang yang expert di bidangnya. Seneng dolenan, seneng dagang, wis dijak jadi dagang. Oke, insya Allah jadi pengusaha hebat seperti orang-orang sekarang. Jadi konglomerat karena sejak kecil sudah terbiasa. Tidak harus sekolah, tidak harus sekolah formal, itu bisa kebiasaan sehari-hari. Nah, ini juga ngajari mahasiswa ya. Jadi anak-anak sekarang itu lulus S1 bingung kerja apa. Buktinya akhirnya akeh sing lulus sarjana pengangguran, gak iso nyambut gawe, golek kerja ngalor ngidul, ngomap, gak payu-payu, gak terima-terima. Kenapa sebenarnya? Ya karena tidak tahu potensinya sejak awal. Semua dipelajari tapi gak jelas, ngambang kabeh. Gitu gitu.
Jadi gali potensi ini salah satu dari tugas orang tua, menggali potensi anak sejak kecil agar nanti kok SMA wis mandiri, wis duitnya wis akeh, sekali bisa balik duit tanpa harus meninggalkan sekolah, tapi dia mencari hidup sendiri. Jadi sekarang itu ada seperti itu. Anak itu luwes sugih karo wong tuane, kalau anak saya itu wis ahli IT, gak gaptek, balik duit gak usah ngel-ngel. Bisa dengan online itu. Gali potensi anak sejak kecil agar nanti anak ketika sudah saatnya akan bisa menjadi orang yang hebat. Mungkin itu sepertinya rasanya sudah cukup dulu. Kalau terlalu banyak nanti ini sudah nunggu. Kula sing krasa dhewe nunggu. Baunya itu enggak wis gak kuat. Pesene ngoten nggih, Mas. Ya, dipegang teguh. Bila perlu dicatat, ditempel nang kamare. Nah, itu nanti pesannya Ustaz ini. 1, 2 pelan-pelan jadi evaluasi. Jadi ini juga mungkin mengingatkan saya sebagai orang tua. Mungkin Bapak Ibu semua mungkin juga sama-sama mengingatkan fadzakir fa'ilati karotabul mukmin. Berikan peringatan ya, karena peringatan sangat berarti bagi orang yang beriman. Jadi kita ini tidak ada yang sempurna, harus saling mengingatkan. Jadi Bapak Ibu ya gak sempurna, kudu saling ngelingno. Kadang-kadang kita sendiri itu loh, kadang ya butuh dielingno anak. Gitu nggih. Gak mesti wong tua bener terus. Kula ngraos nih. Jadi gak mesti kula piyambak kadang-kadang ono mangkel karo anak. Oh, berarti kudu evaluasi. Tidak boleh dengan anak kita mangkel. Umpama mangkel aja sampe nang ati. Hanya ucapan saja. Itu pun setelah itu minta maaf pada anak. Nek mari nyeneni njaluk sepuro. Njaluk sepuro. Kadang-kadang emosi terus mangkel enggak sepuro. Insyaallah niku Bapak Ibu semua, terutama Pak Dimas, mudah-mudahan keluarganya selalu diberikan keluarga yang tentram, bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anaknya jadi anak yang solih dan solihah, dan termasuk keluarga besar Pak Dimas yang sekarang juga hadir di sini selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur yang penuh dengan keberkahan. Tahun-tahun yang kita lewati di tahun ini 2024 adalah tahun prestasi buat keluarga kita. Keluarga kita harus jadi contoh di sekitar keluarga teman-teman yang lain. Jadi contoh keluarga besar kita semuanya, agar kebaikan kita ini jadi amal jariyah. Kalau orang berbuat baik itu dicontoh orang lain jadi amal jariyah, yang pahalanya mengalir walaupun kita telah tiada. Yang terakhir, kalau kita jadi orang tua ingin panjang umur sampai 1000 tahun, 2000 tahun, maka cetak anak yang baik. Ini anak sing apik itu nanti akan memberikan manfaat dunia akhirat. Jadi Pak Dimas punya anak 3. Terus anak 3 ini jadi orang baik. Terus berkeluarga, siap keluarga punya anak 5. 3 anak punya anak 5, baik kabeh. Terus ngaji bareng. Ngaji ini anak itu ganjarane bisa jadi ganjaran wong tua. Nek anaknya akeh, putunya akeh, kita telah tiada, dapat kiriman pahala, sehingga usia kita terus panjang karena kita diingat oleh orang-orang setelah kita. Makanya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada kekurangan, kekhilafan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan keluarga besar Pak Dimas. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.